Cek 1 2 3. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat piston di Inventor sebagai tugas gambar teknik minggu 15. Untuk langkah pengerjaannya langsung aja kita mulai. Pertama kita buat kita buat. Pertama kita buka Autodesk Inventor dulu. Oke, udah kebuka Autodesk Inventor. Kita pindahin ke sini. Pertama-tama kita pencet part yang ada di sebelah kiri sini. Nah, nanti kalau udah kebuka bagian partnya, berarti pertama-tama kita pencet Start 2D Sketch yang ada di pojok kiri atas. Kita pencet, lalu kita pilih XY Plane. XY Plane biasanya ada di sini, tapi kadang-kadang juga ada di sini ataupun di sini. Jadi kita pencet XY Plane yang ada tulisannya di sini nih, XY Plane. Setelah dipencet, kita bikin sketsa pistonnya dulu. Pertama-tama untuk membuat sketsa pistonnya kita butuh angka 6 ke bawah. Enggak. Tapi kita jangan jangan buat pistonnya dulu, guys. Kita ubah unitsnya dulu. Ubah satuannya. Ubah satuannya ada di tools di pojok kiri atas, lalu dokumen setting. Nah, setelah udah kebuka, kita bakalan ganti panjangnya menjadi sentimeter dan ininya menjadi gram. Lalu oke. Lalu kita mulai sketch lagi, kembali ke tab sketch, dan kita buat garis ke bawah 6 cm. Oke, udah 6 cm. Lalu selanjutnya kita perlu membuat em, garis di sini, di atas 6 cm ini, di atas garis garis tegak 6 cm, dan garisnya harus lurus, guys. Jadi diperhatikan garisnya lurus atau tidak, baru kita masukin angka 94. Tapi di sini kita hanya membuat setengah pistonnya saja. Jadi kan kalau misalnya di sini ada 94,15 sesuai nomor absen, berarti saya setengahnya aja. Nah, setengah dari 94,15 adalah enggak. 94 94,15 dibagi 2. Aduh, kenapa sih itu? 94,15 dibagi 2. Aneh sih. Ini ada apa sih? Kalkulatornya aneh. 94,15 dibagi 2. Kan gampang gitu. 47,075. Oke, berarti kita buat garisnya segitu. Ya, 47,075. Nah, pakai koma kalau nggak pakai titik ya, guys. Isinya. Ini juga sesuai nomor absen. Lalu setelah itu kita buat garis ke bawah 6 cm. Lalu buat garis ke kiri 6 cm. Lalu buat garis ke bawah 4 cm. Ini garis-garisnya harus tegak lurus ya, guys. Jangan sampai nggak tegak lurus. Jadi harus teliti dikerjainnya. Lalu 4 cm lagi ke bawah, 6 cm ke kiri, lalu 4 cm lagi ke bawah, dan 6 cm lagi ke kanan, 4 cm lagi ke bawah, enggak, ya, lalu 6 cm ke kiri, lalu 4 cm ke bawah, 6 cm ke kanan, lalu 4 cm ke kiri, dan terakhir 6 cm. Ya, di sini ada 1 2 3 4. Bentar, coba kita cek dulu apakah sama. Oke, kita mau buat yang bentuknya seperti ini. Sini ada 1 2 3 4. Oke, berarti udah benar. Sisanya tinggal ke bawah aja. Ke bawah 17 tambah 4 part, yaitu 61.
berarti kita ke bawah 61 cm. Setelah udah ke bawah 61 cm, ke kirinya kita pakai 8 cm. Oke, udah. Nah, sekarang kita mulai sketsanya dari sini, dari atas lagi. Nah, tapi di sini ada celah 5,15 sesuai nomor absen. Jadi kalau buat saya ya 5,15, 5,15, kok sepanjang itu? Coba undo, Ctrl Z. Undunya nggak bisa. Undo, dah. Ctrl Z, undo. Sini 5,15. Masukinnya kebanyakan kali tah. Oh ya tuh dia. Dah, setelah udah dibuat garis bantu ini cuma garis bantu 5,15 ini nanti bakalan dihapus. Nah, setelah kita buat garis bantunya, kita buat garis dari kiri ke garis bantu ini. Lalu kalau udah kita ke bawah sampai gigi yang keempat. Sampai sini. Berarti kita ke bawah sampai sini nih. Dan harus tegak lurus. Harus tegak lurus dan panjangnya harus sama. Kita bisa lihat di situ ada patokan. Kita bisa pakai patokannya lalu kita buat garisnya. Udah jadi garisnya sekarang ke kiri. Ke kiri kita samain sama panjang yang ini dan garisnya harus lurus. Oke, udah. Lalu ke bawah. Nah, untuk ke bawah ini pertama-tama kita buat garis bantu dulu ke sini. Ke sini itu sebesar 42. Tapi dibagi 2 jadinya cuma 24. Salah. Bukan 24 dong. 21. Oke, lalu habis itu kita ke bawah. Baru nih bisa ke bawah, tapi ke bawahnya bukan dari sini, melainkan dari sini. Dari garis yang ini, kita ke bawah sebanyak 24. 24 cm. Udah jadi 24 cm ke bawah. Lalu kita ke kanan. Ke kanan di sini sampai berapa tuh? Sampai berapa itu? Bentar, bentar. Sampai 18. Dah, kalau udah kita mulai sketsanya lagi dari bawah. Kita mulai sketsanya lagi dari bawah, kita ke atas 23, ke atas sebanyak 23 cm. Lalu kita ke kiri sebanyak 3 cm dan ke atas sebanyak 2 cm, lalu ke kanan lagi. Enggak, ini garis 2 cm yang enggak lurus. Oke, kita ulang. Ke atas sebanyak 2 cm dan ke kanan lagi sebanyak 3 cm. Lalu udah. Ya, kira-kira segitu atau salah ya? Enggak sebanyak itu dia. Dia seharusnya enggak sebanyak itu. Udah sih, udah bener sih seharusnya. Tapi kayak ada yang salah ada. Sebentar. Ini kayaknya ada yang salah nih. 21 benar. 64 udah benar. Oke, berarti kita buat 2 cm nih dari atas ini. Kita buat 2 cm ke atas. Nah, lalu kita buat ke sininya 90 cm. Kita mau buat garis yang paling atas 90 cm. Tapi dibagi 2 jadinya 45 cm. Lalu kita
sambungin aja ini dari sini ke sini. Dah. Nah, kalau udah begitu, ini 18 cm. Kok 18 ya? 18 sih. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya kayaknya ada yang salah nih di sini nih. Berarti bukan 18 nih di sini nih. Seharusnya dia bentar, bentar. 4 4 5 6 7. Iya, benar 61. Oh iya, dia seharusnya berhentinya bukan di sini nih. Dia seharusnya berhentinya di sini. Oke, oke. Berarti bagian ini kita ulang nih. Bagian ini semua kita hapus. Sama ini juga kita hapus. Nah, jadi kita tadi seharusnya buatnya dari sini ke sini. Ke gigi yang sebelah sini. Oke? Karena itu, oh enggak, ke gigi yang bawah dong, bener. Berarti salah gua. Guanya yang salah. Dah, oke. Berarti gua bener. Nah, tapi gua salah di mana nih? Sampai-sampai kok gambarnya kelihatan aneh. 8 cm kah gua salahnya? Berarti ini bukan 18 nih. Ini seharusnya 17 cm. 17 cm. Enggak, kurang juga. Kurang, kurang, kurang. Kalau gitu 15 cm aja lah. 15. Dah. Nah, udah jadi kayak gitu. Udah bagus tuh. Kita trim bagian yang ini. Kita pakai command trim. Trim bagian yang ini. Lalu kita pakai command arc. Kita bikin arc. Kita pencet titik yang ini. Lalu kita pencet titik yang ini. Lalu kita bikin arcnya segini aja. Nggak usah gede-gede, nggak usah kecil-kecil. Pakai perasaan aja. Dah. Kalau udah jadi seperti itu, kita bisa hapus garis bantu yang ini. Lalu hapus aja semua dimensionnya. Bentar, bentar. Nggak bisa ya. Hapus, 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 hapus. Nah, lalu kita mau bikin garis yang melengkung nih di sini nih. Ada garis yang melengkung kan? Kita pencet command fillet yang ada di pojok kiri atas. Lalu di sini kita masukin angka 8. Dan kita pencet garis ini, lalu kita pencet garis yang ada di sini juga. Pencet garis yang bawah sama pencet garis yang tegak. Udah, kalau udah kita pencet X saja nih di sini. Oke, langkah selanjutnya, kayaknya udah cukup ya. Oke, ini garis yang ini dihapus, delete. Ini garis bantunya juga dihapus, delete. Nah, setelah udah, gue yakin udah selesai sampai situ aja. Oke, kita pencet finish sketch. Nah, lalu kita pencet revolve. Command revolve ada di pojok kiri atas. Kita pencet bidang yang udah kita buat tadi di bagian ruang kosong yang ada di dalamnya. Setelah sudah dipencet, kita ini kita jadikan 360 derajat. 360. Lalu kita pencet ini, garis tegak yang ini. Nah, udah jadi, udah kebentuk pistonnya. Kita pencet tanda tambah. Lalu kita bisa silang ini jendelanya. Nah, setelah itu udah jadi bentuk eh, bentuk yang belum sebenarnya terbentuk. Kita pencet plane. Lalu di panel plane ini ada tangan to surface and parallel to plane. Kita pencet ini.
Lalu kita pencet origin yang ada di sebelah kiri ini, yang ada di sebelah kiri ini nih. Kita pencet tanda tambahnya dan kita pencet XY. Nah, setelah kita pencet XY, kita bisa pencet kaca yang ada di sebelah kirinya. Ini ada kaca. Nah, nanti ya bakalan ada kacanya di sebelah kiri pistonnya. Itu buat kita gambar. Lalu kita buat lagi plane bagian yang ini lagi, tangan to surface lagi. Terus pencet XY lagi dan pencet kaca yang ada di sebelah kanannya. Tadi di sebelah kiri, terus kita buat lagi kaca di sebelah kanannya. Itu buat ngegambar. Nah, lanjut. Kita mau gambar lagi, jadi pencet start to the sketch. Kita pencet kacanya yang ini. Kacanya yang sebelah kiri ya, kita pencet. Pencet kacanya. Nah, setelah udah dipencet kacanya, kita bisa pakai command project geometry. Kita pencet, lalu kita pencet garis-garis yang ada di sini. Setelah itu, kita bisa pencet command circle, lalu kita buat sebuah lingkaran yang diameternya 24. 24 diameternya. Oke. Setelah itu kita buat circle lagi yang diameternya 6. Sudah? Nah, ketika sudah, kita bisa buat garis ke sebelah kiri. Dari atas lingkaran sini ke sebelah kiri, garisnya harus lurus. Lalu dari bawah lingkaran juga ke sebelah kiri, garisnya juga harus lurus. Sudah? Habis itu kita bisa trim. Kita pencet yang ini, pakai command trim, lalu kita pencet yang itu, lalu kita pencet yang ini. Sudah? Lalu kita pencet escape. Nah, ketika sudah, kita bisa buat persegi. Sebuah persegi panjang yang panjangnya 42 dan lebarnya 28. Nah, untuk membuat persegi itu, kita perlu garis patokan yang ini. Tapi sebelum itu, kita pencet eh, rectangle yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita pencet two point center. Udah? Setelah sudah dipencet two point center, kita bisa pencet setengah lingkaran ini. Di tengah lingkaran ini kita gedein. Nah, lalu kita bisa kasih dimension. Ada di sebelah atas ini, dimension. Kita pencet garis yang sebelah atas, lalu kita kasih dimension. Nah, dimensionnya kita masukin angka di sini, 42, 42. Lalu untuk dimension yang di sebelah kanan, kita masukin angka 28. Nah, udah. Setelah udah jadi kayak gitu, kita bisa buat garis bantu yang ada di sini nih. 44 cm. Lalu kita buat garis ke kanan dulu, ini ke kanannya bebas. Lalu kita buat ke atas 44 cm, ya kan? 44 cm lalu ke kiri. Ke kirinya juga bebas. Dah, itu sebagai patokan aja. Nah, selanjutnya kita bakalan pindahin ini lingkaran sama perseginya. Kita pakai command move. Enggak, kita pilih dulu. Pilihnya menggunakan control yang ada di keyboard. Tekan tombol kontrol yang ada di keyboard, tekan terus. Tombol kontrol itu ada di pojok kiri bawah keyboard. Ditekan tombol kontrolnya, lalu kita pilih. Pilih semuanya sambil ditekan tombol kontrolnya. Nah, pilih semuanya, ini juga dipilih, ini juga dipilih, ini juga dipilih, ini juga dipilih. Jangan sampai ada yang kelewatan. Lalu setelah itu kita pakai command move. Kontrolnya bisa dilepas sekarang. Pakai command move. Pilih base point. Lalu kita pilih tengah lingkaran ini. Pilih yes. Lalu kita pindahin itu ke sini. Ke
titik tengah-tengah ini. Udah? Lah, ini kok nggak pindah dia? Aduh, siapa ini kerjaannya? Kita pindahin, pindahin ini pakai base point, titiknya di sini, ketemu dengan sini. Oke, dah. Kalau udah pencet done. Nah, selanjutnya garis bantunya bisa kita hapus dan dimensionnya ini bisa kita hapus. Lalu ini juga kita hapus tanda X ini yang ada di dalam persegi. Nah, selanjutnya kita bakalan buat bengkokan. Di bawah ini ada bengkokan. Nah, pertama-tama kita buat dari sisi kiri dulu. Kita buat dari sisi kiri ke kanan 24 cm. Lalu dari titik kanan dari ujung garis 24 cm ini kita buat sebuah lingkaran yang radiusnya 36 cm. Bukan radius, diameternya 36. Nah, lalu di sebelah kanan kita juga lakukan hal yang sama. Dari pojok kanan ini ke kiri kita 24 cm. Lalu kita buat lingkaran di ujung kirinya sebanyak 36 diameter. Lalu kita buat garis dari atas lingkaran sebelah kiri dan menuju ke atas lingkaran sebelah kanan. Lalu kita pencet enter, escape. Lalu kita bisa hapus dimensionnya. Hapus dimensionnya terlebih dahulu. Lalu kita trim. Trim garis yang ini dulu. Lalu trim garis yang ini, trim garis yang ini. Pakai command trim ya, jangan lupa. Terus trim garis yang ini, trim garis yang ini, trim garis yang ini. Setelah udah, kita bisa pencet escape. Nah, udah jadi di trim, cakep. Nah, lalu kita balik ke kaca yang ada di baliknya. Jadi di sini ada sebuah kaca, coba diputar balikan, hasilnya tetap kaca. Jadi ada dua kaca ya guys, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, kita mau pakai di kaca yang sebelah kanan. Cara muternya pencet shift, shiftnya ditekan, shift yang ada di keyboard ditekan, lalu kita pencet tombol mouse yang scroll. Tombol scrollnya ditekan. Oke, lalu kita bisa eh, putar-putar dulu di sini. Oke, nah kita ada di balik kaca, di kaca yang di sebaliknya. Nah, setelah udah dipilih kaca yang sebaliknya, kita bisa pertama-tama project geometri dulu. Nah, setelah project geometri, enggak. Iya, iya. Iya, apa enggak sih? Iya dong. Project geometri, pencet atas, sini. Wah, nggak bisa. Oh, berarti ini kita finish sketch dulu. Nah, setelah di finish sketch, kita start 2D sketch lagi, tapi kita pilih kacanya yang ini sekarang. Kita pilih kaca yang ada baru lagi di sini. Nah, setelah dipilih, kita project geometri, pilih garis yang ini, garis yang kanan, garis yang kiri, lalu garis yang bawah juga. Setelah itu, kita bisa bikin garis bantu ke sini ke kanan bebas, lalu ke atas 44 cm. Lalu ke kiri bebas. Tapi lurus, harus lurus. Lalu kita buat sebuah persegi panjang yang panjangnya berapa? 42. 42. Lalu untuk lebarnya 28. Sudah, sudah terbuat. Kita bisa hapus ini, kita bisa hapus dengan menggunakan tombol delete yang ada di keyboard. Hapus, hapus semua, hapus semua. Dah, setelah sudah jadi kotak di kedua belah sisi,
kita bisa melakukan bagian yang eh, agak susah sekarang. Jadi sekarang kita pencet command extrude. Yang ada di pojok kiri atas kita pencet, lalu kita pencet lingkaran ini, dan kita pencet bagian bawah yang tadi kita udah buat. Lalu di sini kita pencet through all. Yang ada di sini kita pencet, dan kita pencet cut, klik. Nah, klik cut sama through all. Lalu kalau udah, kita pencet tanda tambah. Udah, setelah udah dipencet tanda tambah, pistonnya bakalan bolong. Bakalan jadi kayak gini. Lalu setelah itu, kita bisa pencet bagian kotak ini, bagian kotak yang ada di pistonnya ini, yang tadi kita gambar. Nah, kita pencet sini. Ini kita ganti menjadi cut, dan through all-nya di nonaktifkan. Nah, kalau through all-nya sudah menjadi warna putih berarti nonaktif. Tapi kalau menjadi warna biru, dia aktif. Nah, di sini kita pencet yang ini, symmetric, dan kita masukin angka 12. Sudah, kita pencet tanda tambah. Nah, sudah jadi. Sekarang kita putar balikan kaca ini menjadi bagian yang belakang, ya kan? Karena bagian depan sudah, bagian belakang kita setelah kita putar balikan, kita pencet ini kotaknya, lalu kita pencet cut, dan kita pencet symmetric. Ininya tetap 12, lalu kita pencet tanda tambah. Nah, sudah jadi. Sudah jadi, kita bisa pencet silang di sini. Kita bisa pencet X. Nah, kalau udah, ini kita bisa pencet kacanya, lalu kita bisa klik kanan dan visibility kita matiin. Sekali lagi, pencet kacanya, klik kanan, visibility di klik kiri. Oke, udah jadi pistonnya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah gampang deh. Kita bisa lihat dulu pistonnya, sangat-sangat indah, sangat-sangat mulus. Nah, setelah udah jadi pistonnya kayak gini, kita bisa klik file, klik new, lalu drawing. Oke, kalau udah ada new drawing kayak gini, kita bisa ganti ini sheet 1 menjadi edit sheet, ya, diklik kanan, edit sheet. Lalu di sini kita size-nya kita ganti menjadi A0. Lalu pencet OK. Udah, kalau udah, kita bisa pencet base. Nah, sini pencet OK aja. Oh ya, kita karena itu belum di save. Lalu kita kembali lagi nih. Kita pencet XX dulu nih di sini. Ini kita kembali lagi ke part, ada di pojok kiri bawah sini, bagian part. Nah, sudah. Habis itu kita save. Kita save dulu terlebih dahulu. Nah, kalau saya save di desktop aja, namanya piston. Piston. Dah, di desktop filenya namanya piston. Save. Oke, kita kembali lagi ke tab drawing sekarang yang ada di bawah sini, pojok kiri bawah. Nah, kembali ke drawing. Lalu kita pencet base. Sekarang pasti udah bisa. Udah bakalan muncul pistonnya. Kita pencet base sudah bisa. Pencet ini. Kalau misalnya pistonnya nggak muncul, kita bisa cari di sini. Di save dulu. Di save dulu, baru kita eh, cari filenya yang udah kita buat tadi pistonnya. Kalau saya kan nyimpennya di desktop. Kita pencet piston, lalu kita pencet open. Sudah.
Lalu pistonnya ini bisa kita pindahin, tekan aja klik kiri ke atas. Oke, setelah diklik ke atas, ke sini lah kita bisa klik piston ini, lalu kita ke kiriin dan kita klik lagi di sini. Sudah jadi tampak samping, tampak depan, tampak atas, lalu tampak 3D. Tampak 3D-nya kita bisa geser ke kanan atas ini. Nah, ketika udah jadi seperti itu, ini jangan di oke ya guys. Ini jangan di oke dulu. Nah, ketika sudah jadi seperti itu, kita bisa pindahin pistonnya agak ke bawah sekarang. Kita bisa pindahin ini agak ke atas. Lalu kita bisa pindahin lagi ini ke bawah sedikit karena tempatnya nggak bakalan muat. Oke, sekarang kita pencet oke. Lalu kita pencet section. Kita pencet dari section ini kita pakai command section, kita pencet lingkaran yang ini, lalu kita ke dari pojok lingkaran luar yang kiri ke pojok lingkaran luar yang sebelah kanan. Lalu kita klik kanan, klik continue, lalu kita ke bawahin. Dan cut edge-nya pakai yang ini. Lalu kita pencet ke bawahin dan kita pencet di sini. Dah, setelah itu udah jadi deh pistonnya. Oh ya guys, kalian lupa screenshot ya? Gue juga lupa. Jadi tutorialnya sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tampak atas, tampak potongan, tampak depan, tampak samping, sesuai sama yang ada di PDF. Mungkin kalian bisa tambahin dimension, caranya seperti ini. Nah, bisa ditambahin dimension. Oke, setidaknya sampai situ aja. Kali ini tutorialnya sudah selesai. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.